Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Belum diketahui penyebab awalnya, 2 rumah di Tarakan terbakar. Penjualan gas melon di Samarinda diserbu warga. Pawai obor menyambut Ramadan di Balikpapan meriah. Kebakaran Dors Bengkok, Gang Kenanga. Asap hitam membumbung terlihat oleh warga di kawasan Jalan Kenanga, Kelurahan Sebengkok, Tarakan. Tak lama setelahnya warga dibuat heboh dengan munculnya kobaran api mulai dari salah satu rumah warga. Untuk memadamkan api, petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Upaya ini membuahkan hasil dan kobaran berhasil dipadamkan setelah membara kurang dari 1 jam. Petugas mengaku kendala utamanya adalah banyak warga yang memarkirkan sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Sementara Ketua RT setempat menyatakan api bermula dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya beraktivitas. Kalau saya tahu tadi warga teriak pas ada sholat. Sekitar jam berapa tuh Bu ya? Jam 12 lewat ya. Informasinya awalnya dari rumah siapa Bu? Tahu saya Pak, karena saya kesini udah dalam keadaan begini. Rumah kedua, itu dari rumah pertama. Dari rumah pertama. Iya. Itu rumah siapa Bu? Yang laki-lakinya Pak Biasa, Pak Ridwan, dia ada 3 orang. Oh, ada 3 orang ya. Ditambah dibantu dari rekan-rekan BPBD, PDAM, sama Kolakar, ada PNI juga. PNI. Berapa lama butuh waktu pemadaman tadi? Butuh waktu pemadaman nanti kurang 1 jaman. 1 jaman ya. Ya, Ada kendala. Iya, kendalanya apa Pak? Kita masuk. Ya, masyarakat ini motor sudah di jalan raya itu sudah kita nggak bisa masuk. Jadi bantuan menghalang ya Pak ya? Lambat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun musibah ini menghanguskan 2 rumah warga. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemusnahan barang bukti berupa minuman keras digelar di halaman kantor Satpol PP Balikpapan Rabu siang. Selain miras, petugas juga memusnahkan mesin pom mini atau mesin yang digunakan oleh warga untuk menjual BBM secara eceran. Mesin tersebut disita karena tidak dilengkapi dengan izin usaha. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Balikpapan menyatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan sepanjang tahun 2024. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan adalah bagian dari rangkaian penanganan perkara. Saya dimaksudkan ini untuk upaya putusan ini sebagai rangkaian penanganan perkara mulai dari penyidikan Satpol PP hingga persidangan, sehingga dengan putusan terakhir adalah pemusnahan dengan bisa disaksikan masing-masing menggunakan alat, karena spesifikasi barang buktinya kan terdiri dari plat dan besi dan sejenisnya termasuk miras. Ini diharapkan ke depan untuk bisa ditingkatkan lagi, mengingat riskan
terhadap pemini yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin. Kasat Pol PP Balikpapan menegaskan razia penertiban penjualan BBM akan terus dilakukan. Sasarannya meliputi jalan utama di dalam kota hingga ke kawasan permukiman padat. Jadi kita kan sistemnya kan random, hari ini kemana. Jadi kalau kita ketahuan tracknya bisa, bukan razia namanya kan. Jadi tidak hanya di jalan nasional aja ya Pak ya? Nah semua nanti kita hari kemarin dan nasional nanti kita ke jalanan lagi yang kita lihat sambil pembinaan tiap wilayah kan. Sambil kalau memang itu sudah dikasih tahu wilayah dengan surat edaran terbaru masih tidak memenuhi, ya kita nanti akan tindak penatatannya. Ya, kalau untuk botol kita ambil BBM-nya. Pada kegiatan kali ini sebanyak 1.089 botol miras dan 37 mesin pom mini yang dimusnahkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jembatan Kampung Pulau Besing, Kecamatan Gunung Tabur, merupakan satu dari beberapa jembatan yang akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau. Penanganan dimaksud adalah perbaikan kondisi fisik jembatan dan proyek tersebut akan dikerjakan secara bertahap di tahun 2025. Meski sudah memiliki rencana, namun tidak semua jembatan akan diperbaiki. Pihak Dinas Pekerjaan Umum akan memberikan prioritas kepada jembatan yang dibutuhkan warga. Salah satu jembatan yang diprioritaskan adalah jembatan penghubung Kampung Tepian Buah dan Gunung Sari di Kecamatan Segah. Namun pengerjaannya akan dilakukan tahun 2026. Contohnya ya untuk jembatan Pulau Besing ada perbaikan lagi di tahun 2025. Kemudian ada beberapa jembatan di wilayah Biduk-Biduk, ada yang dibangun baru, ada yang juga yang merekonstruksi jembatan yang rusak yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang untuk jembatan yang ada di Tepian Buah, jembatan Tepian Buah ini kan secara konstruksi dia masih bagus, hanya saja ada scoring, ada ROC, ada tulisan di operate sisi Gunung Sari. Nah untuk jembatan Tepian Buah ini perencanaannya sudah kami lakukan di tahun kemarin. Nah, sudah kami masukkan di renja kami di 2026. Ya, kami juga berharap ada alokasi anggaran khususnya di 2026 nanti sehingga jembatan ini bisa segera diperbaiki operasinya gitu. Dia kan penanganannya sisi Gunung Sari. Selain jembatan penghubung Kampung Tepian Buah, jembatan lainnya juga tetap mendapatkan perhatian. Namun untuk di tahun ini pengerjaan yang dilakukan hanya bersifat perawatan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.